Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syabudi SPDI. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 211250013 dengan nomor peserta 3761920181064. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 MI Gupi 3 Mendarsari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Mapel Akidah Halak dengan materi Asmaul Husna Al-Qawi Al-Qaim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik. Assalamualaikum, kumaha damang? Assalamualaikum, kumaha damang? Assalamualaikum, 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 kumaha damang? Assalamualaikum, kaifa haluk? Assalamualaikum, kaifa haluk? Assalamualaikum, 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 kaifa haluk? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, 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 how are you? Alhamdulillah, kalian hadir dengan keadaan sehat. Kemudian untuk selanjutnya Bapak mohon ya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak minta satu orang dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, silakan. Untuk yang lain supaya hikmat ya dalam doa ini. Ya, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, sebelum masuk kepada materi, di antara kalian ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ini? Alhamdulillah. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini juga untuk menambah sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita, Bapak mohon kepada kalian untuk supaya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional kita yaitu lagu Pancasila. Oke, berdiri. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Gajah Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur Nusantara. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu Bapak akan memasuki materi, namun sebelumnya kita sampaikan materi yang telah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, tentunya dalam pertemuan sebelumnya. Bahwa dalam pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan yaitu kalimat thayyibah.
Kalimat thayyibah itu adalah dalam bahasa kita adalah ucapan yang baik ya. Ucapan yang baik itu khususnya adalah la haula wala quwwata, atau bisa kita ucapkan apa itu alhamdulillah, itu kan masuk ya, dan sebagainya. Dan itu adalah merupakan kalimat-kalimat yang baik apabila kita ucapkan. Terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenal Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna ini tentu kalian harus memahami ya, apa itu Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa arti daripada Asmaul Husna? Ya. Apa? Nama. Ya, terima kasih ya. Nama Allah yang baik. Artinya nama Allah yang baik. Itu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan Asmaul Husna. Berapa nama-nama Allah yang kalian ketahui? 99 yang kita ketahui. Oke, ada 99 nama. Namun sebelum kita masuk kepada materi inti, ya, perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, memahami sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, khususnya yaitu Al-Qawi, kemudian Al-Qayyum, sebagai landasan dan motivasi agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi diharapkan nanti kalian setelah mempelajari Asmaul Husna ini, kalian bisa memahami sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, khususnya adalah Al-Qawi dan Al-Qayyum. Oke, supaya kalian semangat belajarnya ya. Bapak minta nanti dalam belajar itu harus semangat. Bapak mulai tepuk semangat. Siap kalian belajar dengan semangat? Siap. Perjanjian dulu ya. Dalam pembelajaran ini kalian diharapkan mengikuti pelajaran dengan baik ya. Tidak ada yang ngobrol ataupun tidak ada yang bermain-main. Oke, siap ya? Kita mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu meneladani daripada sifat Allah, yaitu Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum itu artinya Allah yang berdiri, Allah yang berdiri sendiri. Allah itu maha kuat, berdiri sendiri. Artinya tidak perlu bantuan orang lain. Nah, dalam video ini kalian bisa lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di atas kita lihat gambar itu ada pemandangan yang sangat indah ya. Ini adalah semata-mata apa? Allah lah yang menghendakinya. Dan Allah ini menciptakan tanpa bantuan siapa-siapa. Allah lah sendiri. Al-Qawi ya. Allah mampu menciptakan alam semesta dengan baik dan sempurna. Kemudian kita lihat di bawahnya ada orang yang sedang marah ya dalam gambarnya. Nah, artinya bagaimana seseorang bisa mengendalikan dirinya? Apabila seorang sudah bisa mengendalikan dirinya, berarti dia sudah termasuk meneladani sifat Al-Qawi. Al-Qawi khususnya ya, Asmaul Husna itu. Kemudian dilihat di samping, nah itu bagaimana dia menolong saudaranya ya? Nah, itu tandanya dia mampu ya meneladani sifat Al-Qawi dengan membantu temannya. Nah, selanjutnya kalau kalian bisa lihat di bawahnya, ini adalah gambar-gambar ya yang mestinya di hadapan Allah ini tidak ada apa-apanya. Termasuk kita manusia di hadapan Allah adalah lemah ya. Kemudian adalah harimau, sekalipun kuat harimau ya di hutan, tapi bagi Allah tetap dia lemah. Termasuk itu ada apa? Ada gambar setan ya. Di hadapan Allah setan itu tidaklah ada kekuatan. Termasuk itu tadi ada gambar malaikat. Nah, itu adalah semua makhluk Allah yang tidak mempunyai kekuatan. Hanya Allah sajalah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, selanjutnya kita akan mengenali sifat Al-Qawi. Al-Qawi atau Maha Perkasa ya.
Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qawi, artinya maha kuat, lagi maha perkasa. Bapak ulangi, Allah itu memiliki sifat al-qawi. Al-qawi itu adalah maha perkasa, atau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qawi, artinya maha kuat, lagi maha perkasa. Nah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu ya tentu tidak ada batasnya. Tidak ada batasan ya. Sampai kapanpun kekuatan Allah itu tidak ada batasnya. Selanjutnya, al-qawi juga bisa berarti pemilik kekuatan. Ya. Pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan. Beda seperti kita atau kalian ya, anak-anak Bapak, tentunya suatu saat kita merasa kuat, tapi suatu saat kita juga akan merasa lemah. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Allah itu qawi selamanya, kuat selamanya. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kekuatan fisik, kemudian dan kekuatan hati atau keteguhan mental. Maka orang-orang yang sudah fisiknya diberi kesehatan, insya Allah kuat. Ya. Kemudian kalau sudah diberi keteguhan hatinya, insya Allah hatinya akan kuat. Kemudian kalau sudah diberi mental kuat, dia akan teguh. Nah, inilah makna al-qawi ya, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana Pak dalilnya? Ya, dari dalam Al-Quran, bagaimana bunyinya dalam Al-Quran bahwa Allah itu betul-betul memiliki kekuatan. Ya. Maka kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 21. Kita baca bersama ya, ikutin Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Mari artinya kita baca bersama. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aku dan Rasulku pasti naik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ini kalau kita ditanya mana ya penjelasannya kalau memang Allah itu maha kuat. Nah, ini kita bisa baca atau kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 21. Sampai sini bisa dipahami ya. Yang bisa di Al-Quran di Quran surat Al-Mujadalah ayat 21. Oke, Pak, mana buktinya kalau Allah itu maha kuat? Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa gambar ya. Gambar di sini adalah susunan tata surya atau planet-planet. Nah, susunan tata surya ini adalah membuktikan bahwa Allah maha kuat. Bayangkan alam semesta yang sedemikian luasnya, itu seluruhnya Allah sendiri yang mengurusnya tanpa melibatkan makhluk manapun. Nah, kalau kalian terang sendiri ya di sini, ini kan keagungan yang luar biasa ya, alam semesta yang luar biasa, dan ini membuktikan bahwa Allah maha kuat. Kemudian gambar yang kedua kita bisa lihat di sini ada matahari, di sampingnya ada bulan. Menunjukkan apa ya? Menunjukkan pergantian. Siapa yang mengurus siang dan malam ini? Allah Subhanahu. Makhluk itu tidak ada yang sanggup ya untuk mengurus, mengatur, untuk menjadikan siang, untuk menjadikan malam, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-qawi, adanya alam semesta dan segala isinya, adanya planet di luar angkasa, adanya pergantian siang dan malam. Nah, sampai di situ tentu ada hikmah yang harus kita ambil. Ya. Apa hikmahnya ya? Sifat al-qawi itu dalam Asmaul Husna itu, bahwa Allah lah sumber utama ya yang memberi kekuatan. Jadi tidak ada kekuatan lain kecuali hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Kayak memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Tentunya dengan kita mengenal Asmaul Husna al-Qawi, ini lebih memperkuat keimanan kita kepada Allah. Ya.
Yang selanjutnya poin ketiga apa hikmahnya? Bahwa kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat. Karena mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Ya. Kemudian tidak hanya kuat secara fisik, tapi harus kuat secara mental. Nah inilah hikmah yang ketiga dari sifat al-qawi. Kemudian hikmah yang keempat apa? Bagi kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Ada seseorang membutuhkan bantuan kita, maka bantulah sekemampuan kita. Nah ini adalah hikmah dari mengenal Asmaul Husna al-qawi. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Tuh, bisa? Oke. Untuk sampai di sini, Bapak mohon kepada kalian ya, sebelum kita melanjutkan ke Al-Qayyum ya, tentunya kalian sudah bisa memahami atau menghafal sebagian daripada Asmaul Husna. Bisa kita baca Asmaul Husna sebagian? Oke. Yuk, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Mari. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'aymin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Mu'in ya Bari ya Musawwir. Dari situ ya, tentunya kalian sudah memahami bagian daripada Asmaul Husna. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna al-qawi? Pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab. Ketiga, beriman kepada Allah. Yang keempat, semangat ya, semangat beribadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita lanjut ke Al-Qayyum, tentunya Bapak ada tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan ya. Ini udah ada kelompoknya, jadi Bapak mohon nanti kalian menunjuk salah satu dari kalian yaitu ketua kelompoknya, siapa yang kalian percaya untuk bisa maju ke depan Bapak, boleh? Ya, cepat. Oke, ketua kelompoknya siapa? Oke. Nah ini nanti Bapak ini kasih tugas buat kalian. Ini kalian menulis soal dan nanti kalian soal itu jawab sendiri, nanti pertanyaan kalian dilemparkan kepada teman kalian ya. Oke, ini. Oke. Ini Bapak bantu ya untuk bagaimana? Ini satu lagi ya. Kalian diskusikan jawaban. Ini udah. Boleh tulis. Oke. Gak usah tergesa-gesa menulisnya ya, biar tulisannya dapat dibaca ya nanti sama temannya, supaya tulisannya bisa dibaca sama temannya. Nah kalau sudah dibuat di rumah, dibuat bola, yang dari mana? Dibuat bola. Nah kalau sudah dibentuk bola kan? Kemudian kalian yang tadi ketua kelompok supaya maju balik ke kelompok. Ini maju ke kelompok. Oke. Kalian berbaris pada semua. Nah, ke belakang. Baris ke sana. Oke. Oke, ya. Jadi bola ini adalah pertanyaan kalian untuk teman kalian. Nah, kalian lemparkan dari belakang ya. Kemudian kelompok mana yang akan mendapatkan pertanyaan kalian. Oke, kita dari yang pertama. Lempar saja. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Kalian duduk. Kemudian yang kedua, lemparkan bolanya. Siapa yang mau ambil? Oke. Ini selanjutnya, mau boleh duduk. Selanjutnya, lemparkan. Ya. Ambil, sudah ambil. Oke, yang keempat boleh duduk. Diambil kan, diambil. Oke. Oke, sakit boleh duduk. Terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya, kalian buka kertas itu, ya. Apa pertanyaan yang ada di kertas itu? Nah, untuk menjawabnya kalian diskusikan, ya. Untuk jawabannya kalian diskusikan, diisi di kertas yang satunya. Nah, di sini ya. Nah, di bawah ini, ya. Oke, ya. Kalau sudah, meminta kalian buka, ya. Meminta kalian buka jawabannya.
Agak mau supaya hafal ya. Sudah? Kira-kira ini baik? Dari sini oke? Sudah? Sesuai dengan tanya, sesuai dengan tanya. Hasil daripada jawaban kalian ini, kalau Bapak lihat sebelum jawabannya sudah hampir sangat tepat ya. Jadi jawaban kalian baik ya ketika menjawab pertanyaan dari teman kalian. Artinya, oke, kita lanjut mengenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum tentu ada perbedaan dengan Al-Qayyum ya. Kalau secara bahasa Al-Qayyum adalah kuat, tapi kalau Al-Qayyum adalah yang maha berdiri atau berdiri. Bisa kalian baca? Di sini bisa jelas bacanya? Oke. Al-Qayyum itu maha mandiri, adalah salah satu dari Asmaul Husna yang 9 itu 9. Di dalam Al-Quran disebut 3 kali, yaitu kalian lihat dalam surat apa yang pertama? Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 225, ayat 225. Ini 255 maksud Bapak. Ini adalah biasanya dalam ayat kursi. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahwa Allah lah ya zat yang berdiri sendiri. Kemudian ada pada awal surat Al-Imran. Jadi kalian bisa temukan ya Al-Qayyum ini ya, Asmaul Husna Al-Qayyum ini dalam surat Al-Imran ayat 2. Selanjutnya bisa kalian juga temukan di dalam surat Toha ayat 111. Dan surat Toha juga kita bisa temukan yaitu walillahil asmaul bahwa di sisi Allah ada asmaul husna. Nah, Al-Qayyum itu memiliki 2 makna. Apa makna pertama? Makna pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala maha mandiri atau yang berdiri sendiri. Jadi Allah itu mandiri atau berdiri sendiri. Yang makna kedua apa? Allah Subhanahu Wa Taala maha mengatur. Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu mengatur makhluknya, termasuk siapa? Termasuk kita diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, lanjut. Bahwa bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Qayyum. Nah ini ya, bukti Allah bersifat Al-Qayyum adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit secara mandiri ya. Tanpa minta bantuan siapapun dalam melakukan sesuatu atau jika berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah Subhanahu Wa Taala cukup mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Kemudian cara meneladani sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita sebagai manusia harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Nah ini cara meneladani sifat Allah yaitu Al-Qayyum. Jadi kita sebagai manusia juga harus kuat ketika menghadapi coba. Dalam pembahasan Al-Qawi dan Al-Qayyum tentunya sudah kita membahasnya dan bagaimana kita bisa mengambil sikap atau meneladani dari sikap Al-Qawi dan Al-Qayyum. Dan insya Allah kita juga sudah bisa memahami ya, bahkan mungkin bisa menghafal daripada Asmaul Husna, terkhusus inilah sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, untuk anak-anak Bapak, sebagaimana tadi Bapak sampaikan ya, bagaimana sifat Al-Qawi kita harus kuat tentunya dengan moral sehat. Kemudian kita harus meneladani sifat Al-Qayyum tentunya dengan penuh kemandirian. Karena Allah menciptakan langit dan bumi dengan alam semesta itu memang tidak memerlukan bantuan siapa. Oke, untuk selanjutnya dalam ini Bapak ya akan memberikan tugas buat kalian. Jadi kalian kerjakan masing-masing tugas ini. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Oke. Kita lihat videonya ya. Nanti kalian setelah menonton video ini kalian bisa mengambil hikmah daripada video. Oke, kita saksikan dulu ya. Allah
ya. Bagaimana kalian bisa mengambil kesimpulan dalam video yang Bapak barusan tayangkan ini ya. Selanjutnya, setelah kalian bisa memahami apa yang terdapat dalam video ini dan kalian bisa juga melihat seperti apa ya, bagaimana al-qawi dan al-qayyum sebagai sifat Allah SWT. Tentunya dalam hal ini Bapak tentunya mengharapkan kalian dalam materi atau pembelajaran pada materi ini kalian dapat memahami secara utuh, bahkan kalian bisa merefleksikannya atau bisa kalian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengambil contoh daripada sifat al-qawi dan al-qayyum dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, dalam materi ini tentunya Bapak berharap ya, bahwa insya Allah minggu depan dalam pelajaran selanjutnya kita akan dapat bertemu. Namun sebelum Bapak akhiri dalam pertemuan ini, tentunya harapan Bapak ya, kalian bisa memahami, dan dari kalian sebelumnya bisa memahami apa itu al-qawi dan al-qayyum, diharapkan setelah ini kalian akan dapat memahami apa itu sifat asmaul husna yang ada dalam al-qawi dan apa arti al-qawi? Ya. Arti al-qawi? Alhamdulillah kalian bisa memahami ya, cara garis besar terkait dengan asmaul husna, al-qawi dan al-qayyum. Selanjutnya Bapak akan koreksi hasil belajar kalian ya. Dan setelah Bapak koreksi hasil belajar kalian, oke, hasil pelajaran kalian pada kesempatan ini semuanya berjalan baik, dan tentunya ini adalah buah dari kalian bisa memahami daripada pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu terkait asmaul husna, al-qawi dan al-qayyum. Nah, selanjutnya Bapak bertanya pada kalian, bagaimana kesan kita belajar pada pagi ini? Apa menyenangkan? Apakah kalian suka dengan pembelajaran al-qawi dan al-qayyum? Ya, itu yang Bapak harapkan ya. Sebagai penutup pada pagi hari ini, pembelajaran pagi ini, ada baiknya ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita berdoa memohon pada salah satu orang dari kalian untuk membacakan surat penutup, yaitu surat Al-Asr. Ya, salam. Dalam hal penyampaian pastinya Bapak banyak berdoa kekurangan pada kalian sebagai anak-anak yang baik, anak yang soleh dan solehat. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya buat salah satu orang. Ya, gimana? Sekarang